Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat kita menggali sejarah gemilang negeri kita. Pernahkah Anda membayangkan sebuah kerajaan yang berjaya di pesisir timur Nusantara, menjadi pusat perdagangan, kekuatan maritim, dan penjaga adat serta budaya? Kerajaan Gowatalo adalah salah satu di antaranya. Bersatu dalam harmoni, Gowa dan Talo membangun fondasi kekuatan ekonomi dan militer yang mempengaruhi jalannya sejarah Indonesia bagian timur. Dari kisah Karaeng Tuni Palangga hingga Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur, kerajaan ini adalah simbol kebesaran dan perjuangan. Mari kita telusuri jejak mereka, memahami bagaimana kehebatan kerajaan ini terbentuk, dan bagaimana pengaruhnya masih terasa hingga kini. Inilah cerita tentang Kerajaan Gowatalo, salah satu mahakarya sejarah Nusantara. Kesultanan Gowa, juga dikenal sebagai Kerajaan Gowa atau Kerajaan Gowatalo, merupakan sebuah entitas politik bersejarah yang berbasis di Sulawesi Selatan. Wilayahnya mencakup Jazirah Selatan dan pesisir barat semenanjung Sulawesi, yang menjadi tempat tinggal suku Makassar. Saat ini, bekas wilayah inti Kesultanan Gowa berada dalam lingkup administratif Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, serta Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, pengaruhnya meluas ke berbagai kerajaan bawahan dan daerah taklukan di wilayah timur Nusantara, sebagian utara Australia, ujung selatan Filipina, serta sepertiga bagian Pulau Borneo. Kerajaan Gowa bermula dari sebuah sistem pemerintahan sederhana atau chiefdom yang didirikan pada awal abad ke-14, tepatnya sekitar tahun 1320. Dalam perjalanannya, kerajaan ini mencapai masa kejayaan ketika bersatu dengan Kerajaan Talo. Antara tahun 1511 hingga 1669, Gowa memegang peran dominan di bidang militer dan perdagangan di kawasan timur Nusantara. Wilayah pengaruhnya mencakup sebagian besar Sulawesi, bagian dari Maluku dan Nusa Tenggara, pesisir timur Kalimantan, hingga ke wilayah utara yang meliputi daerah di sekitar Filipina. Dalam usahanya membangun kekuasaan sebagai sebuah kekaisaran maritim, Gowa menciptakan berbagai inovasi di bidang pemerintahan, ekonomi, dan militer. Masa kejayaan ini juga diwarnai dengan perubahan sosial budaya yang signifikan, terutama setelah Kesultanan Gowa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada tahun 1607. Namun, kekuasaan besar Gowa mulai goyah setelah kalah dalam Perang Makassar pada tahun 1669. Kekalahan tersebut menyebabkan hilangnya sebagian besar wilayah kekuasaannya di luar Sulawesi Selatan. Sebagian kecil wilayahnya bahkan diberikan kepada Ferenide de Ostis Tetompagne, VOC, yang saat itu menguasai perdagangan dan politik di wilayah Nusantara. Meskipun demikian, Kesultanan Gowa masih mampu bertahan sebagai kerajaan merdeka hingga awal abad ke-20. Pada masa tersebut, pemerintah kolonial Belanda melancarkan ekspedisi Sulawesi Selatan, yang berujung pada kekalahan Gowa dan perubahan statusnya menjadi daerah koloni Belanda. Warisan Kesultanan Gowa. Kesultanan Gowa meninggalkan jejak sejarah dan budaya yang kaya, yang hingga kini masih dapat ditemukan di berbagai tempat dan tradisi masyarakat. Berikut adalah beberapa warisan penting dari Kesultanan Gowa. 1. Bala Lompoa. Bala Lompoa adalah istana tradisional Kesultanan Gowa yang dibangun dengan arsitektur khas Makassar. Bangunan ini menjadi simbol kekuasaan sekaligus pusat pemerintahan pada masanya. 2. Masjid Katangka. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan, didirikan sekitar abad ke-17. Masjid Katangka memiliki nilai historis dan keagamaan yang sangat penting sebagai saksi peradaban Islam di wilayah ini. 3. Pelabuhan Paotere. Pelabuhan ini berfungsi sebagai salah satu pusat perdagangan maritim pada masa Kesultanan Gowa. Paotere menjadi pintu gerbang perdagangan dengan berbagai wilayah di Nusantara dan mancanegara. 4. Benteng Ujung Pandang, Fort Rotterdam. Benteng yang awalnya dikenal sebagai Benteng Ujung Pandang ini merupakan salah satu peninggalan pertahanan Kesultanan Gowa yang kemudian dikuasai oleh VOC dan diubah namanya menjadi Fort Rotterdam.
5. Makam Raja-Raja Goa. Kompleks makam ini menjadi tempat peristirahatan terakhir para raja yang pernah memimpin Kesultanan Goa. Lokasinya menjadi situs bersejarah dan tempat ziarah hingga saat ini. 6. Makam Raja-Raja Tallo. Sebagai mitra sekaligus bagian penting dari Kesultanan Goa, Kerajaan Tallo juga meninggalkan makam raja-raja yang menjadi saksi sejarah masa kejayaan kedua kerajaan ini. 7. Baju Bodo. Baju bodo adalah pakaian adat khas masyarakat Makassar yang memiliki desain unik. Pakaian ini melambangkan identitas budaya yang kuat dari Kesultanan Goa. 8. Perahu Palari. Perahu Palari merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang digunakan oleh masyarakat Goa untuk perdagangan dan aktivitas maritim lainnya. 9. Songkok Guru. Songkok ini adalah penutup kepala tradisional yang memiliki makna mendalam dalam budaya Makassar dan kerap digunakan dalam upacara adat maupun kegiatan sehari-hari. 10. Coto Makassar. Hidangan khas ini menjadi salah satu simbol kuliner warisan Kesultanan Goa. Coto Makassar terkenal dengan cita rasa yang kaya dan penggunaan rempah-rempah khas. 11. Lontara Makassar. Sistem aksara lontara digunakan sebagai alat pentatatan administrasi, sastra, dan sejarah pada masa Kesultanan Goa. Hingga kini, lontara masih dipelajari sebagai bagian dari warisan budaya. 12. Perahu Patorani. Perahu tradisional ini digunakan untuk aktivitas nelayan, khususnya dalam mencari ikan terbang di perairan Sulawesi Selatan. 13. Perahu Banawa. Banawa adalah jenis perahu yang digunakan oleh masyarakat Goa dalam aktivitas perdagangan lintas pulau. Desainnya yang kuat menunjukkan keahlian maritim masyarakat Goa pada masa lampau. Menurut naskah Lontara Paturioloang Goa, awal mula garis keturunan penguasa kerajaan atau Kesultanan Goa berasal dari sebuah pernikahan yang disebut sebagai perpaduan antara tumanurung, yang secara harfiah berarti seseorang dengan asal-usul yang tidak jelas, dengan seorang bangsawan lokal bernama Karaeng Bayo. Pernikahan tersebut dianggap sebagai penyatuan antara wanita bangsawan dengan penguasa. Selanjutnya, para bangsawan dari Bati Salapanga, sebuah wilayah di Goa, sepakat untuk membentuk negeri dan menunjuk pasangan suami istri ini sebagai pemimpin pertama mereka. Bukti-bukti genealogis serta arkeologis menunjukkan bahwa pembentukan negeri Goa kemungkinan besar terjadi sekitar tahun 1320 Masehi. Para ahli berpendapat bahwa munculnya kerajaan Goa dan berbagai kerajaan lain di Sulawesi Selatan pada abad ke-14 erat kaitannya dengan intensifikasi pertanian. Faktor utamanya adalah peningkatan permintaan luar negeri terhadap beras dari Sulawesi Selatan. Pada masa itu, praktik bercocok tanam mengalami perubahan besar dari pola perladangan berpindah menjadi budidaya padi lahan basah yang lebih intensif. Pergeseran ini mendorong pembukaan lahan hutan di pedalaman semenanjung untuk mendukung pemukiman agraris baru, termasuk Goa yang awalnya merupakan komunitas berbasis pertanian. Sejarah Goa juga mencatat adanya perang tahta yang terjadi pada masa pemerintahan Sombaya RI Goa atau Raja Goa ke-6, Tunatakalopi, atau dikenal juga sebagai Harya Tarunaba. Tunatakalopi diyakini sebagai keturunan dari Brawijaya V, penguasa Majapahit, yang menikahi seorang putri dari Goa. Dari pernikahan tersebut, lahir seorang putra yang diberi gelar Bhatara Goa. Pada akhir abad ke-15, Bhatara Goa Tuniawanga Eri Paralakena berhasil mengalahkan saudaranya, Karaeng Lo Eri Sero, dalam perebutan kekuasaan. Kekalahan ini memaksa Karaeng Lo Eri Sero pergi ke muara Sungai Tallo, tempat ia mendirikan negeri baru yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Tallo, sebuah negara maritim berbasis perdagangan. Pada abad ke-16, wilayah Barat Sulawesi Selatan masih terdiri dari berbagai negeri yang memiliki kekuatan seimbang, saling bersekutu, dan bersaing satu sama lain. Tidak ada satupun kerajaan yang mampu mendominasi wilayah tersebut. Namun, situasi ini berubah ketika Karaeng Tuma Parisi, Kalona, putra Bhatara Goa, memegang tampuk kekuasaan sekitar tahun 1511-1546. Ia dikenal sebagai pemimpin yang ambisius, melakukan penaklukan besar-besaran terhadap wilayah pesisir Garasi, dan menyerang setidaknya 13 negeri suku Makassar lainnya.
Pada akhir 1530-an atau awal 1540-an, Kerajaan Goa berhasil memenangkan perang melawan Kerajaan Talo dan sekutu-sekutunya. Kemenangan ini menjadikan Goa sebagai negeri paling dominan di kawasan Makassar dan memperoleh pengakuan sebagai saudara tua oleh Kerajaan Talo. Setelah itu, Goa terus berkembang sebagai kekuatan politik dan militer yang berpengaruh. Selama pemerintahannya, Karaeng Tumaparisi, Kalona membawa berbagai perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan administrasi Kerajaan Goa. Salah satu langkah pentingnya adalah menunjuk Daeng Pamate sebagai Sabanara, Syah Bandar, pertama, yang bertanggung jawab atas pelabuhan dan perdagangan. Selain itu, ia juga memulai tradisi pencatatan sejarah kerajaan serta penyusunan hukum tertulis, yang menjadi dasar hukum dan administrasi bagi kerajaan. Pada era ini pula, benteng pertahanan pertama Goa, yaitu Benteng Somba Opu, didirikan. Benteng ini menjadi simbol kekuatan Goa dalam mempertahankan wilayahnya, serta pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Karaeng Tunipalanga, yang memerintah kerajaan Goa sekitar tahun 1546 hingga 1565, dikenal sebagai penguasa yang memperluas pengaruh kerajaan melalui agresi militer dan inovasi dalam teknologi persenjataan serta pertahanan. Pada masa pemerintahannya, Goa berhasil menundukkan pesaing-pesaingnya di pesisir barat Sulawesi dan memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah Sulawesi Tengah. Selain agresi militer, ia juga mengambil langkah strategis dengan menerima pendatang dari berbagai wilayah Nusantara, seperti orang Melayu, untuk tinggal dan berdagang di wilayahnya. Salah satu kebijakan pentingnya adalah memperbolehkan pendatang tersebut menetap tanpa terikat hukum adat setempat, yang memperkuat posisi Goa sebagai pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Keberadaan para pedagang Nusantara ini juga berperan besar dalam reformasi ekonomi Goa. Di bawah kepemimpinan Tunipalanga, Goa mengalami kemajuan pesat sebagai pelabuhan transit utama. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak hanya berfokus pada perluasan wilayah, tetapi juga pada pembangunan ekonomi yang berorientasi perdagangan. Untuk mendukung pengelolaan wilayahnya, Tunipalanga mengembangkan birokrasi kerajaan dengan menciptakan jabatan tumilalang atau orang di dalam, yang bertugas mengelola urusan internal kerajaan. Selain itu, ia juga menunjuk Tumakaja Nangang untuk mengawasi pengrajin dan sektor industri, menunjukkan perhatian terhadap aspek ekonomi berbasis kerajinan. Namun, ekspansi Goa juga memicu konflik dengan kerajaan tetangga, seperti Kerajaan Bone. Pertempuran antara kedua kerajaan ini terjadi pada awal 1560-an, yang berakhir dengan kekalahan Goa pada tahun 1565. Karaeng Tunibata, penerus Tunipalanga, gugur dalam perang ini. Kekalahan tersebut memengaruhi struktur pemerintahan Goa, di mana peran Tuma Bicara Buta atau juru bicara negeri diperkenalkan untuk pertama kalinya. Posisi ini dipegang oleh penguasa Talo, menunjukkan kolaborasi erat antara Goa dan Talo pasca perang. Setelah konflik dengan Bone berakhir, Goa berfokus pada pembangunan dan menjaga perdamaian. Perjanjian Caleppa, yang ditandatangani antara Goa dan Bone, memastikan stabilitas di wilayah semenanjung selama lebih dari 1 dekade. Pada masa ini, Goa memperkuat hubungan dagang dengan negeri-negeri lain di Nusantara, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan maritim. Pada abad ke-17, di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, Goa mencapai puncak kejayaannya sebagai kekuatan maritim dan pusat perdagangan. Hasanuddin memimpin upaya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur guna melawan dominasi Belanda melalui VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. Namun, upaya ini memicu konflik berkepanjangan antara Goa dan VOC. Pertempuran besar pecah pada tahun 1666 ketika VOC, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman, mencoba menundukkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Meskipun Goa memberikan perlawanan sengit, tekanan militer dari VOC yang terus meningkat, termasuk bantuan tentara dari Batavia, akhirnya memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667.
Perjanjian ini sangat merugikan Goa, sehingga Hasanuddin kembali memimpin perlawanan. Namun, pada tahun 1669, VOC berhasil merebut benteng Somba Opu, benteng utama Goa, yang menjadi titik balik kekalahan kerajaan. Setelah peristiwa ini, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dan wafat pada 12 Juni 1670. Kesultanan Goa mengalami berbagai perubahan besar setelah periode kolonial. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-36, Andi Ijo Karaeng Lalulang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, kerajaan ini secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia yang merdeka. Transformasi ini mengubah status Goa dari kerajaan menjadi daerah tingkat 2 Kabupaten Goa, dengan Andi Ijo sebagai bupati pertama. Perubahan ini mencerminkan adaptasi Goa terhadap dinamika politik modern di Indonesia pasca kemerdekaan. Sebagai masyarakat yang berbasis maritim, penduduk Goa sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Mereka dikenal giat meningkatkan taraf hidupnya, bahkan banyak yang merantau ke daerah lain. Namun, di tengah kebebasan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat Goa diatur oleh norma adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Norma ini dianggap sakral dan sangat dihormati oleh masyarakat. Pelapisan sosial di Goa terdiri dari beberapa golongan. Lapisan atas, yang disebut anak karung atau karaeng, adalah kelompok bangsawan dan keluarganya. Di bawahnya terdapat golongan Tu Maradeka, yaitu rakyat bebas tanpa gelar, dan golongan Ata yang merupakan kelompok Buddha. Pembagian sosial ini menunjukkan struktur hierarkis yang ketat dalam masyarakat Goa tradisional. Dari segi budaya, Goa terkenal dengan kemampuan mereka dalam dunia pelayaran, terutama dalam pembuatan kapal. Kapal jenis pinisi dan lombo menjadi kebanggaan masyarakat Goa dan diakui hingga ke mancanegara. Kapal-kapal ini tidak hanya menjadi simbol kemahiran maritim masyarakat Goa, tetapi juga mendukung posisi kerajaan sebagai pusat perdagangan maritim. Kerajaan Goa berkembang menjadi pusat perdagangan utama di Indonesia bagian timur karena beberapa faktor strategis. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Nusantara dan memiliki pelabuhan yang baik membuatnya menjadi pilihan utama para pedagang. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 juga mendorong banyak pedagang untuk pindah ke kawasan timur, termasuk Goa. Sebagai pelabuhan internasional, Goa menarik perhatian pedagang dari berbagai negara, termasuk Portugis, Inggris, dan Denmark. Interaksi dengan pedagang asing ini memperkaya budaya Goa dan mendorong penguasanya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung perdagangan. Salah satu kebijakan penting adalah memberikan kebebasan kepada pedagang asing untuk berniaga di wilayah Goa tanpa tekanan hukum adat, yang meningkatkan daya tarik Goa sebagai pusat perdagangan. Penguasa Goa menggunakan gelar Karaeng Sombaya RI Goa, yang berarti Raja yang disembah di Goa. Sering disingkat menjadi Karaeng Goa atau Somba Goa. Gelar ini mencerminkan posisi raja sebagai pemimpin tertinggi yang dihormati. Selain itu, terdapat gelar Karaeng untuk bangsawan tinggi yang menguasai wilayah tertentu, Daeng untuk bangsawan menengah, serta istilah Tu Maradeka untuk rakyat bebas, dan Ata untuk budak. Penggunaan gelar-gelar ini tidak hanya mencerminkan struktur sosial, tetapi juga menunjukkan kedudukan politik dan pengaruh penguasa serta bangsawan di wilayah Goa. Tradisi ini terus dilestarikan hingga era modern sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Goa. Kerajaan Goa meninggalkan warisan yang kaya, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun budaya. Dari kejayaannya sebagai pusat perdagangan maritim hingga kontribusinya dalam dunia pelayaran dengan kapal pinisi, Goa menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi yang luar biasa. Meskipun mengalami masa penjajahan dan transisi ke era modern, semangat dan identitas masyarakat Goa tetap hidup, terutama dalam pelestarian adat dan norma Pangadakang yang menjadi pedoman kehidupan mereka. Kerajaan Goa Talo bukan sekadar bagian dari sejarah, tetapi warisan yang membentuk identitas budaya dan kebangsaan kita. Dari kejayaan maritim hingga perjuangan melawan penjajahan, kerajaan ini mengajarkan kita arti keberanian, persatuan, dan ketangguhan.
Jejak kejayaan Gorontalo masih dapat kita lihat hari ini, baik dalam tradisi, karya budaya, hingga nilai-nilai luhur yang mereka wariskan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah bersama kami di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus menjelajahi kebesaran Nusantara.